Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 adalah Nadia Yuningsi dan Nurhaliza Irawan akan menjelaskan tentang dampak penerapan sistem keuangan Islam dan konvensional terhadap perekonomian regional Askaria. Pembahasan dalam materi kali ini ada 5, yaitu asal-usul krisis keuangan, teori krisis keuangan, studi sebelumnya dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, serta akar penyebab krisis keuangan. Asal-usul krisis keuangan. Teori krisis keuangan. Krisis keuangan berasal dari penurunan nilai mata uang logam yang menyebabkan hiperinflasi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, penurunan nilai mata uang dalam bentuk apapun dilarang keras. Penguasa Umayyah Khalifah Marwan bin Al-Hakam pada 65-66 Hijriah atau 684-685 Masehi memerintahkan untuk memotong tangan seseorang yang memotong mata uang dirham atau perak. Sementara itu, pound sterling Inggris yang terdiri atas 240 keping uang perak pada abad ke-11 menjelang tahun 1666 dicetak lebih dari 700 sen di Royal Mint. Kemudian, pada abad ke-14 terjadi hiperinflasi di Mesir karena mata uang fulus yang dicetak terlalu berlebihan oleh pemerintah. Kemudian, setelah pembentukannya pada 1694, Bank of England atau BOE menerbitkan kertas kwitansi atau uang yang disokong oleh 100% emas atau perak dan dapat dikonversi sepenuhnya sesuai permintaan dan juga mengeluarkan uang kertas pada rasio cadangan tertentu, sehingga pasokan uang kertas jauh melebihi emas atau perak yang mendasari. Akibatnya, terjadi dua krisis awal abad itu pada tahun 1825 dan 1837 di Inggris yang disebabkan oleh penerbitan uang kertas yang berlebihan. Krisis keuangan dalam perspektif ekonomi konvensional. Krisis keuangan dapat terjadi dalam berbagai kondisi di mana beberapa lembaga atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai-nilai mereka. Peristiwa krisis tersebut dapat terjadi dalam bentuk kesulitan keuangan atau financial distress, krisis kepanikan perbankan, atau krisis perbankan sistemik. Jatuhnya pasar saham, meledaknya penggelembungan keuangan atau financial bubble, jatuhnya mata uang, kesulitan neraca pembayaran, kegagalan pelunasan utang pemerintah, atau kombinasi dari dua peristiwa atau lebih. Jenis krisis keuangan. Yang pertama, krisis mata uang atau krisis BOP. Terjadi ketika nilai mata uang terdepresiasi dengan cepat-cepat, sehingga melemahkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai. Karena kelebihan permintaan mata uang asing yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan devisa negara. Lalu, krisis perbankan. Terjadi ketika suatu bank komersial mengalami penarikan dana secara tiba-tiba atau bank run oleh banyak deposannya. Selanjutnya, gagalnya pembayaran utang pemerintah. Terjadi ketika sebuah negara gagal untuk membayar utang kepada negara-negara lain atau utang bilateral atau lembaga-lembaga internasional, utang multilateral. Lalu yang terakhir adalah jatuhnya pasar saham atau aset. Terjadi ketika harga saham atau aset keuangan lain yang terlalu tinggi atau overvalue price turun drastis dalam waktu singkat. Teori krisis keuangan dalam perspektif konvensional. Model generasi pertama memandang krisis keuangan berasal dari krisis mata uang atau krisis neraca pembayaran yang disebabkan oleh ketidakseimbangan makroekonomi karena fundamental ekonomi yang lemah. Model generasi kedua mengusulkan peran sentral ekspektasi dan kegagalan koordinasi antar kreditur sehingga krisis dapat terjadi tanpa memandang terhadap kesehatan fundamental ekonomi. Model generasi ketiga diciptakan berdasarkan kelemahan dari model generasi kedua dengan mendefinisikan ulang fundamental secara luas dengan menyertakan insentif dan kebijakan makro. Krisis keuangan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, krisis ekonomi bisa terjadi ketika keseimbangan dalam sektor ekonomi dan para pemangku kepentingan terganggu karena pelanggaran hukum Tuhan, terutama dalam bentuk riba atau bunga.
maisir, judi dan permainan untung-untungan atau spekulasi, goror atau ketidakpastian yang berlebihan, kontrol harga, manipulasi, informasi asimetris, keadilan distributif, keadilan, keserakahan, maslahah, dan lain-lain dalam berbagai bentuk. Teori krisis keuangan dalam perspektif Islam. Hukum Allah atau prinsip kardinal dalam ekonomi dan keuangan dapat diringkas sebagai berikut. Kekuasaan milik Allah atau Al-Malikul Mulk, dan dia adalah yang mutlak atau asyamat, pemilik dari semua hal yang ada atau Al-Malik. Surat Ali Imran ayat 26, Surat Ibrahim ayat 2, Surat Al-Mulk ayat 1. Manusia adalah wakilnya di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Surat Fatir ayat 39. Hal-hal duniawi yang dimiliki atau diperoleh manusia merupakan berkat dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak andil dalam kekayaan saudaranya, seperti kewajiban zakat. Menjatuhkan diri dari pemborosan dan hidup mewah, kekayaan tidak boleh ditimbun. Kekayaan harus selalu berada dalam sirkulasi atau beredar. Eksploitasi ekonomi dari jenis apapun telah dihapus, seperti riba dan maisir. Meniadakan perbedaan besar pada kondisi ekonomi individu, sehingga menghilangkan konflik kelas dengan membagi harta seseorang setelah kematiannya di antara para ahli waris. Menetapkan tanggung jawab wajib dan sukarela tertentu pada individu yang memiliki kekayaan yang besar bagi anggota masyarakat miskin, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Sementara itu, Ubaidullah tahun 2005 menjabarkan rincian etika sistem keuangan Islam yang harus dipenuhi sebagai berikut. Kebebasan dalam kontrak, lalu bebas dari riba atau bunga, bebas dari goror atau ketidakpastian yang berlebihan, bebas dari al-qimar atau judi dan al-maisir atau spekulasi atau penghasilan tanpa kerja, bebas dari kontrol dan manipulasi harga, hak untuk bertransaksi dengan harga yang adil, hak untuk mendapatkan informasi yang sama, memadai dan akurat, bebas dari darar atau kerugian, kerjasama dan solidaritas bersama, maslahah mursalah atau kepentingan umum yang tidak terbatas. Kepentingan individu tidak boleh mendominasi atau berada di atas kepentingan umum. Selanjutnya ada riba atau bunga. Riba adalah prinsip sentral dari sistem Islam yang secara harfiah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai setiap peningkatan modal yang tidak dibenarkan, baik dalam bentuk pinjaman atau penjualan. Yang kedua ada fiat money atau uang hampa. Fiat money ini biasanya adalah sesuatu yang biasanya dalam bentuk kertas atau koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yurisdiksi atau negara tertentu, meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan backup yang setara dengan nilai nominalnya. Uang hampa ini memberikan manfaat yang tidak adil, biasanya dikenal sebagai seigniorage atau laba penerbitan uang. Yang ketiga ada perbankan cadangan fraksional. Sistem perbankan ini artinya bank harus menyimpan cadangan hanya pada persentase tertentu dari deposito yang dikerahkan. Persyaratan cadangan minimum bank bervariasi, biasanya antara 5% sampai 20%. Yang keempat ada maisir, permainan untung-untungan atau spekulasi. Al-Quran telah melarang melakukan kontrak dalam kondisi ketidakpastian dan perjudian. Dua kata, kepastian dan perjudian, bukanlah hal yang sama meskipun saling terikat. Ketidakpastian sama dengan goror, dan dalam kondisi seperti itu, pertukaran atau kontrak menjadi judi. Studi sebelumnya dalam perspektif ekonomi konvensional. Banyak studi yang telah membahas tentang penerapan sistem keuangan. Dari perspektif ekonomi konvensional ada beberapa literatur. Yang pertama itu adalah literatur konvensional yang membahas kronologi krisis sejak depresi besar yang ditulis oleh Davis tahun 96. Sedangkan database terbaru krisis keuangan pada periode 1970 sampai 2007 ditulis oleh Levin dan Valencia 2008. Yang mencakup 395 episode krisis keuangan, baik krisis perbankan, krisis mata uang, dan krisis pemerintah.
Selanjutnya ada yang ditulis oleh DiCaprio tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sumber utama krisis adalah insentif politik dan birokrasi kontradiktif yang merongrong efektivitas regulasi dan pengawasan keuangan di setiap negara di dunia. Selanjutnya ada Ajis 2008 yang berpendapat bahwa akar penyebab krisis adalah ketidakseimbangan global dalam rekening lancar, investasi tabungan, dan ekspor-impor. Yang selanjutnya juga ada dari yang tadi sudah disebutkan, yang disebutkan dari Levan dan Valencia yang mencatat ada 395 kasus krisis. Namun sejauh ini solusi konvensional yang diterapkan hanya berurusan dengan gejalanya saja, bukan penyebab sistematik seperti dana talangan, nasionalisasi, dan lain-lain. Studi sebelumnya dalam perspektif ekonomi konvensional, ada juga dalam perspektif ekonomi Islam. Literatur krisis keuangan dalam perspektif Islam ini sebenarnya tidak banyak dibahas seperti banyak ditemukan dalam perspektif konvensional. Namun ada beberapa literatur pada krisis keuangan dalam perspektif ekonomi Islam di Asia, termasuk di antaranya itu hasil penelitian oleh Hasan 2002 dan 2003 yang membahas krisis keuangan di Malaysia, serta Gracia dan kawan-kawan 2004 yang membahas krisis keuangan di Asia. Dalam literatur ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa akar penyebab krisis keuangan adalah kesalahan manusia dan fenomena alam yang tidak dalam dikendalikan oleh manusia. Kesalahan manusia tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kemerosotan moral yang menjadi pemicu, yang kedua cacat sistem atau konseptual, dan yang ketiga kelemahan internal. Ada akar penyebab krisis keuangan. Yang pertama yaitu kelebihan persediaan uang. Kelebihan persediaan uang ini akibat dari pembuatan uang yang berlebih dan penciptaan daya beli artifisial. Pembuatan uang berlebih ini termasuk dalamnya pencetakan uang hampa dan pembuatan uang bank melalui perbankan cadangan fraksional. Sedangkan penciptaan daya beli artifisial termasuk kartu kredit dan batas pemberian kredit. Yang kedua ada spekulasi. Aktivitas spekulatif pada dasarnya merupakan zero-sum game, situasi di mana keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak merupakan kerugian yang sama jumlahnya di pihak lain, yang mendorong perilaku pergeseran risiko yang tidak dapat menghasilkan nilai tambah yang nyata. Hal ini berbeda dari pembagian risiko dalam kegiatan investasi real yang menghasilkan nilai tambah. Kegiatan spekulasi di pasar modal dan pasar uang terjadi ketika pemilik modal mengharapkan laba instan dari laba modal, atau short selling, penjualan kosong, penyalahgunaan lindung nilai, derivatif, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem bunga. Bunga merupakan salah satu akar penyebab krisis keuangan. Suku bunga tetap yang ditetapkan tingkat laba sebelum kegiatan ekonomi dimulai akan mendikte pasar dan mengarahkan pada perilaku yang menyimpang dari tujuan alaminya. Selanjutnya ada sistem moneter internasional. Sistem moneter ini saat ini didasarkan pada beberapa uang hampa fiat money dari setiap negara di dunia dengan nilai mengambang dan tanpa cadangan aset real. Oleh karenanya, setiap negara mendapatkan keuntungan seigniorage dari pencetakan uang nasional yang dibebankan pada semua orang sebagai pemegang uang dalam bentuk daya beli yang menurun atau inflasi. Selanjutnya ada decoupling sektorial dan moneter. Dalam sejarah ekonomi, entitas utama ekonomi selalu merupakan kegiatan produktif barang dan jasa di sektor real, di mana uang berfungsi sebagai media pertukaran. Munculnya dan meluasnya sistem bunga, di mana uang sebagai komoditas dan suku bunga sebagaimana harganya pasar keuangan baru muncul sejalan dengan pasar utama barang dan jasa di sektor real. Karena pasar keuangan memberikan tingkat laba tetap dan ditentukan sebelumnya, uang atau modal yang awalnya diinvestasikan di sektor real mengalir dengan cepat ke sektor keuangan yang tidak menghasilkan nilai tambah real, sehingga jumlah modal yang terpusat pada sektor keuangan telah melebihi puluhan kali lipat dari jumlah pada sektor real yang menghasilkan nilai tambah real. Fenomena krisis keuangan pertama kali muncul dalam penurunan nilai mata uang logam, yaitu ketika koin emas dan perak sebagai mata uang dicampur dengan logam lain oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah total uang yang dikeluarkan tanpa perlu meningkatkan jumlah emas yang digunakan untuk membuatnya.
Hal ini pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran hukum Allah dan juga keseimbangan alam. Namun demikian, dalam ekonomi dan keuangan yang canggih seperti saat ini, krisis keuangan tidak semata-mata hanya karena riba dari penciptaan atau pencetakan fiat money tersebut. Namun sumber lain untuk krisis keuangan adalah bentuk-bentuk riba lainnya dan bentuk maisir. Kebanyakan akar penyebab krisis keuangan telah diketahui oleh perspektif konvensional maupun Islam. Meskipun ada beberapa perbedaan di antara berbagai mazhab pemikiran konvensional. Namun, perspektif Islam telah melangkah lebih jauh pada hal yang lebih rinci dan lebih banyak lagi, seperti bunga, kartu kredit, derivatif, korupsi, dan administrasi yang buruk. Yang Islam pahami tersebut adalah merupakan sebagai salah satu penyebab-penyebab dari krisis keuangan. Pada akhirnya, sistem ekonomi dan keuangan adalah pilihan ideologi dan politik rezim ekonomi yang dipilih oleh pemerintah. Dengan kemauan, politik, dan komitmen pemerintah, krisis keuangan dapat secara bertahap dan sistematis diberantas dan dikendalikan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.